anak-anakku sekalian dimanapun berada. Kita jumpa lagi dengan Pak Lukman, belajar dalam rumah dalam kegiatan pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan kita akan membahas tentang hukum tajwid, hukum bacaan alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita menginjak materi, terlebih dahulu angkat kedua tangan, kita berdoa kepada Allah, bermunajat, mudah-mudahan diberikan pemahaman dan dapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang hukum alif lam. Jadi perlu diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa hukum alif lam ini wajib diketahui sebagai bentuk dasar memahami ilmu-ilmu di dalam Al-Quran, sehingga nanti bacaan kita ya menjadi benar, dan maknanya atau artinya pun akan menjadi benar pula. Nah, hukum alif lam ini ya ada dua, yaitu alif lam, ya, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, alif lam syamsiyah ini merupakan bentuk dari hukum alif lam, di mana terdapat 14 macam huruf, ya, 14 macam huruf yang sudah dilihat di gambar ini. Ada to, sa, sod, ro, ya, sampai dengan 6. Jumlah total ada 14 huruf. Nanti di dalam Al-Quran itu biasanya terdapat huruf-huruf ini. Nah, dan juga Al-Qamariyah. Al-Qamariyah juga sama, ada jumlahnya, ada 14 huruf. 14 huruf itu ada alif, ba, ghin, ha, jim, ya, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, sebagaimana yang sudah dilihat di layar, alif syamsiyah dan alif lam qamariyah ini huruf-hurufnya harus kalian hafalkan dan harus kalian ketahui, ya. Kalau sudah diketahui, sudah dihafalkan, maka kita akan menemukan kalau di dalam bacaan Al-Quran itu hukum bacaan apakah tersebut masuk kategori alif syamsiyah atau termasuk kategori alif lam qamariyah. Nah, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah ini kalau kita runut dan mudah, agar mudah menghafal huruf-hurufnya, ini sudah dikumpulkan. Contoh alif lam qamariyah, ya, seperti ya, qaf, ain, qaf, ya, mim, ha, ya, dari mulai alif sampai ha ini dikumpulkan di dalam satu kalimat supaya kalian memudah memahaminya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Itu kalau dihafal tuh ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Di alif, ba, ghin, ha, jim, ka. Jadi dikumpulkan dalam satu kalimat. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi kalau ditanya apa saja yang termasuk daripada huruf alif lam qamariyah, maka jawabnya ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Yang berikutnya alif syamsiyah juga sama seperti alif lam qamariyah, ya. Huruf-hurufnya juga dikumpulkan di dalam satu kalimat, ya, supaya apa? Supaya mudah memahaminya, supaya mudah menghafalnya, ya, seperti to, sin, to, sa, sod, ro, ta, ya, dod, za, zal, nun, kemudian dal, sin, dod, zai, shin, lam, dikumpulkan dalam satu kalimat, sehingga memudahkan kalian di dalam menghafalnya. Ya, apa dalam kalimat, dikumpulkan dalam kalimatnya huruf daripada alif syamsiyah ini, yaitu tib, humasil, rahmatan, rahman, tafuz, dif, zani'am, da'su'a, dhannin, zur, syarifan, lil kirami. Kalau memang kalian sulit menghafal dalam bentuk kalimat, ya hafalkan saja satu huruf tidak apa-apa.
kita lihat hukum alif lam. Hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam. Jadi alif lam dalam kaidah tajwid itu ada dua macam. Yang pertama al-qamariyah adalah alif lam yang ada pada sesuatu huruf qamariyah. Alif lam tersebut dibaca terang atau jelas berbunyi L, ya. Yang tadi sudah dibahas di awal ya, huruf qamariyah itu ada 14. Itu alif, ba, ghin, ha, jim, ka, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Dan huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kata-kata ibghi hajjaka wa khuf aqimah, ya. Nah, ini kalau sudah dihafal tentu sangat menarik dan sangat enak sekali kalau kita terapkan ketika kita menemukan bacaan-bacaan Al-Quran, maka akan diketahui karena kita sudah hafal huruf lam qamariyah. Kita lihat contoh. Nah, dari penuturan yang sudah disampaikan, contoh ya, misalkan kalimat al-ardu ya, kita lihat al-ardu dibaca al-arbu. Al-ardu ini, nah ini al-ardu dibaca al-ardu ya. Alif lam ro dod. Alif harokat fathah, lam nun sukun, ro fathah, alif fathah, ro sukun, dan dod dhammah. Al-ardu. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa alif lam itu, alif lamnya ada di depan tuh, alif lam. Berikutnya huruf apa? Huruf alif. Nah, ini huruf alif. Nah, alif ya, huruf alif. Nah, yang ini kan alif itu termasuk daripada bagian huruf qamariyah. Nah, maka al-ardu itu maka dibaca hukum bacaan al-qamariyah. Juga sama al-Qur'anu. Nah, alif lamnya mati, alif lam mati. Al, huruf berikutnya setelah alif lam berikutnya huruf qaf. Qaf ya, walaupun qafnya itu mau dhammah, mau fathah, mau kasroh, tidak masalah. Yang penting setelah pelafalan daripada kalimat lam, huruf berikutnya adalah qaf, dan qaf ini termasuk daripada huruf qamariyah. Maka al-Qur'anu itu adalah hukum bacaan al-qamariyah. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian contoh berikutnya, ini salah satu contoh saja ya, karena banyak sekali contoh-contoh, mungkin kalian juga nanti bisa memahami. Berikutnya ada al-jannatu, al. Nah, ini alif lam mati, al. Berikutnya setelah huruf alif lam adalah huruf jim. Jimnya berharokat fathah. Jadi yang menentukan itu adalah huruf berikutnya setelah alif dan lam. Nah, mau harokatnya fathah ke kasroh ke dhammah tidak masalah, yang penting hurufnya. Dan huruf jenis huruf dari jim ini termasuk bagian dari huruf qamariyah. Jadi al-jannatu, nah jimnya ini, ya jim nih termasuk huruf qamariyah, al-jannatu, maka disebut sebagai hukum bacaan alif lam qamariyah ya. Berikutnya adalah kita bahas setelah tadi al-qamariyah, sekarang kita masuk ke yang kedua, hukum bacaan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu jika alif lam diiringi oleh sesuatu huruf syamsiyah, bunyi alif lam tersebut hilang, dimasukkan ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Jadi alif lamnya hilang. Nah, alif lamnya hilang, jadi masuk ke huruf yang berikutnya. Kalau qamariyah kan tidak. Nah, jadi huruf syamsiyah ini tadi sudah disebutkan di awal adalah berjumlah 14 ya. Ta, si, sa, dal, zal, ro, zai, kemudian sin, shin ya, kemudian shad, dod, to, zo, lam, dan nun. Nah, ini huruf-huruf syamsiyah yang harus kalian hafalkan.
Huruf-huruf tersebut kalau dikumpulkan dalam kata-kata itu berbunyi tibsum masil rahman tafuz tifdhani'am da'u su'al dhannin zur syarikon lil kirami. Sama seperti huruf-huruf daripada huruf syamsiah. Masuk kepada contoh misalkan ya. Nah di sini sudah ada, lihat dua kalimat contoh ini, alif, lam, shin, mim dan sin. Asyamsu, yang kedua juga an-ni'matu. Coba lihat, tadi kan alif lam syamsiah itu alif lamnya hilang, maka yang bunyinya itu huruf yang berikutnya. Huruf berikutnya apa? Shin. Shinnya berharokat tasydid, jadi masuk ke shin. Asyamsu, jadi alif lamnya hilang kan? Asyamsu. Yang kedua juga sama, an-ni'matu, alif lamnya hilang. Ini yang ini asyamsu. Shinnya kan merupakan huruf daripada syamsiah. Asyamsu ya. Nah, alif lamnya hilang, masuk ke shin. Asyamsu, tasydid. Nah, jangan lupa ya, kalau alif lam qamariyah kan bunyinya alhamdu. Nah, lamnya bunyi. Kalau ini enggak, masuk ke huruf berikutnya, asyamsu. Ya, bisa dipahami, mudah-mudahan paham ya. Nah, berikutnya juga yang kalimat yang kedua ini, an-ni'matu, alif lamnya hilang kan, enggak kedengaran. An-ni'matu, yang bunyinya adalah huruf yang berikutnya setelah lam, yaitu nun. Nunnya berharokat tasydid, harokat kasroh. An-ni'matu. Nah ya, tapi tekan, karena kalau tasydid itu tekan. An-ni'matu, bukan dibaca an-ni'matu, salah. Karena tasydid tekan. An-ni'matu. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, contoh lain nih, sekedar contoh lain ya. Kalimat daripada alif lam ini ada yang Bapak lingkari, alif lam. Setelah alif lam ini apa? Baca apa? Huruf apa? To. To-nya tasydid. Maka dibaca apa? Bukan al to, bukan. Karena dia tasydid, maka ini to kan huruf syamsiah nih. Nah, maka kalau huruf syamsiah kan hilang. Jadi bacanya apa? At-to-matu. Kalau yang kedua juga as-sana'u. As-sana'u. Ya. Nah, ini si sa-nya tasydid, harokat fathah. As-sana'u. Alif lamnya hilang, masuk ke sa. As-sana'u. Nah, itu adalah sekumit contoh daripada huruf alif lam ya, hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Tentunya sangat banyak contoh-contoh, mungkin hanya 2 contoh yang Bapak berikan, dan mudah-mudahan kalian paham. Nanti akan ada tugas ya dari Bapak, mungkin tentang sebutan contoh daripada kalimat huruf-huruf alif lam qamariyah dan huruf-huruf alif syamsiah.